perkenalkan nama saya Tirani Salmaini Zahira dari UKM Artside. Nah, sekarang itu kalian tahu gak sih kalau Artside punya program baru yaitu Talk Show. Nah, di dalam Talk Show ini aku dan anggota tim Artside lainnya udah mengundang narasumber yaitu pendiri UKM Artside yaitu Kang Juan. Yeay. Nah, buat Kang Juan, boleh perkenalannya dulu sama teman-teman. Nama saya Juan Enrico Krisanda Sumja, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 2018. Saya angkatan pertama di Artside sekaligus pendiri. Buat Kang Juan, sekarang kegiatannya apa sih selama corona ini? Ya, berusaha produktif aja. Kadang diselingi sama syuting sama teman-teman, bikin beberapa video, yang udah pasti kuliah yang nomor 1. Berarti sekarang udah masuk semester berapa kuliahnya? Sekarang semester 6. Oh ya, pertanyaan yang pertama, menurut Kang Juan, Artside itu apa sih? Artside itu apa ya? Artside itu ada kependekan dan kepanjangannya. Kalau art itu ya udah jelas itu bukan suatu kependekan tapi emang art aja. Kenapa art? Karena saat pada hari itu kami ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda di dunia seni. Ada yang memiliki basic seni musik, ada yang seni rupa, ada seni teater, dan lain-lainnya. Akhirnya dijadikanlah depannya sebagai art. Dimaksudkan untuk apa? Agar teman-teman yang Artside ini tidak hanya berfokus di sinematografi saja, tapi bisa mengeksplor dirinya di bidang seni yang lain. Tapi tentunya ya tergerak atas inisiatifnya masing-masing. Lalu side, nah itu side baru sebuah kependekan dari kepanjangannya yaitu sinematografi deluxe. Kenapa sinematografi? Karena dari orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ini akhirnya menyatu dalam film. Karena yang pada kita ketahui juga dalam film itu mengandung banyak unsur seni, ada seni musiknya gitu kan ya, suka ada soundtrack, background lain sebagainya, lalu ada seni rupanya juga, dan seni teater dan juga lain-lainnya. Akhirnya jadilah Artside, Art Cinematography Deluxe gitu. Berarti selama mendirikan Artside itu ada gak sih lika-likunya kayak kan promosi Artside-nya yang susah atau anggotanya? Ya, kalau berbicara lika-liku pasti setiap organisasi memiliki dinamikanya masing-masing ya. Kalau Artside sendiri pada hari itu karena kampus kami ini kampus yang baru dan UKM ini adalah UKM yang baru, akhirnya banyak biaya operasional dan kurang ditunjang oleh kampus. Akhirnya mau tidak mau dari UKM Artside itu sendiri berinisiatif mencari biaya operasional di tempat lain. Entah itu mengikuti seminar, mengisi acara. Akhirnya banyak kegiatan yang ditunjang sebetulnya bukan dari kampus UMB itu sendiri, tapi banyak dari luar. Kang Juan, berarti pas ngediriin Artside itu udah ada dasar? Oh ya, waktu mendirikan Artside sebetulnya saya di antara anak-anak tidak ada sebetulnya yang memiliki basic film. Sama sekali. Ada sih satu orang. Cuman beliau juga udah vakum lama gitu, Kang Farhan namanya. Rata-rata ya ada. Kalau saya sendiri, saya sebetulnya lebih di bidang keorganisasian, di bidang seni musik gitu. Lalu ada Wildan dan Nadine lebih di bidang seni rupa, dan teman-teman yang lain memiliki basic yang berbeda-beda gitu. Bahkan ada anak yang dulunya anak IT lah, masuk ke Artside gitu. Sebetulnya ya nggak kalau dibilangin pro dan mendalami, benar-benar tidak ada orang yang mendalami secara langsung. Berarti benar-benar otodidak. Bisa dibilang gitu. Ya guru terbaik kami ya YouTube. Berarti dari dulu pertama ngedirin Artside sampai sekarang itu udah berapa lama? Terhitung Artside diresmikan itu 22 Mei 2019. Berarti sekarang sudah mendekati di tahun kedua. Kalau gitu pas ngediriin Artside ini Kang Juan dapat idenya dari mana nih? Kayak diriin Artside itu idenya dari mana kira-kira? Ya, dalam gini aja ya, setiap orang saat mendirikan sebuah perkumpulan berawal dari keresahan kan. Nah, kita juga semuanya berawal dari keresahan karena pada hari itu kampus kami belum sebesar ini gitu. Dulu kampus kami masih di Palasari.
Dan saat itu lembaga kemahasiswaan di masa saya waktu tingkat 1 masih belum banyak yang aktif dan rata-rata pasif. Akhirnya ya energi kami cuma terpakai di bidang akademik saja, sedangkan kebiasaan yang dibawa dari SMA biasa aktif di kegiatan-kegiatan non-akademik. Akhirnya kami berawal dari inisiatif aja, gimana ya kalau kita coba bikin film iseng-iseng. Akhirnya ya kita bikin film, dari situ berjalan, kayaknya kasihan nih gitu kalau misalkan nanti angkatan di bawah merasakan apa yang kita rasakan, memiliki keresahan yang sama di mana lembaga kemahasiswaan tidak dapat menampung energi untuk menyalurkan kreativitas. Akhirnya kami mendirikan aja Artside gitu, sehingga ya dari ilmu sinematografi dapat dan soft skill dari teman-teman di angkatan bawah juga dapat gitu sih. Oh ya, terus kenapa Kak Juan itu lebih milih UKM-nya film? Oke, karena waktu itu juga gimana ya, kalau saya sendiri sih udah nyoba di olahraga, udah nyoba di seni musik gitu, dan saya bukan tipe orangnya suka di zona nyaman, dan teman-teman juga sama. Taunya kita sama-sama suka nonton film, cobalah kita belajar, dan akhirnya kita coba mendalami di bidang film itu melalui UKM, begitu. Menurut Kak Juan, apakah Artside merupakan UKM untuk kepentingan pribadi? Menurut saya ada iya, ada tidak. Tergantung bagaimana cara kita memaknainya ya. Kadang ada orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kelompok. Tapi saat mendirikan ini, tentunya kami juga memiliki kepentingan pribadi, di mana kepentingan kami ya ingin belajar film gitu. Dan kepentingan kelompoknya yang tadi, kita berharap UKM ini dapat ibaratnya mendidik lah ya, memberi pengalaman kepada adik-adik kita sehingga memahami apa itu dunia sinematografi. Selain itu juga kan di masa-masa umur segini banyak ingin mencoba, siapa tahu gitu di UKM ini bisa yang awalnya mencari benefit menjadi profit gitu, dimana nanti kemampuannya itu bisa dihasilkan secara komersil gitu. Nah, Kak Juan di Artside, boleh dong kasih tahu kesan-kesannya sama di Artside? Oke, kesan-kesannya banyak sih ya, karena jujur saya baru ngedirin organisasi pertama kali di Artside. Lalu kesan yang paling saya sukai karena ini, waktu itu juga ada keresahan kita, udahlah daripada kita masuk ke dunia orang gitu ya. Maksudnya dunia orang di sini adalah daripada kita harus ikut organisasi yang lain tapi pasif, udahlah kita bikin dunia sendiri. Nah akhirnya bikin Artside ini ya, ini adalah dunia yang dimana kami bisa berkreasi ya, kasarnya malah ya organisasi aing kumaha aing gitu. Nah, tapi itu juga bukan berlaku untuk pendiri gitu, tapi itu berlaku untuk semua di angkatan 2, 3, sampai 30 mungkin nanti harus menanamkan ini organisasi nu aing kumaha aing. Jadi ya semua orang berhak berkreasi gitu tanpa ada intervensi dari siapapun. Lalu pesannya ya, pesan dari saya jangan sampai organisasi ini pasif gitu ya, tetap jaga kekeluargaannya, profesionalismenya, sehingga nanti Artside ini mungkin di tahun saya belum berkembang secara maksimal, tapi semoga di tahun berikutnya bisa semakin meningkat, karena tujuan akhirnya ya Artside ini bisa menjadi ibaratnya sentral dari sineas di kota Bandung gitu. Arti Artside buat Kak Juan sendiri? Kayaknya dia, arti Artside buat ya buat saya sendiri, Artside itu sebuah permulaan di mana saya menyalurkan seluruh kreativitas saya dengan sebebas-bebasnya gitu. Dan dalam konteks itu akhirnya saya dan rekan-rekan saya menjadi keluarga, dan dari kekeluargaan itu di mana kita belajar mengembangkan diri kita, mengeluarkan potensi kita sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai begitu. Udah selesai. Terima kasih buat Kak Juan. Semoga pertanyaan dan jawaban tadi bisa ditonton sama anggota Artside dan dijadikan inspirasi. Dan juga jangan lupa pesannya tadi Kang Juan buat selalu nerusin UKM Artside, jangan sampai vakum. vakum. Vakum berbahasa Inggris, bukan fasih berbahasa Inggris. Jangan vakum.
juga jaga kesehatan